melakukan kegiatan ya, kegiatan rutin ya dalam rangka kegiatan belajar mengajar ya, dalam rangka thalabul ilm. Dan juga kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan berkah ya, berkah, nikmat, hidayah, inayah ya, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat lainnya yang tiada tara dan tiada bandingannya ya di bumi ini. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom, di Google Meet pada hari ini termasuk kepada pengikutnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya mohon izin share screen ya teman-teman mahasiswa. Oke baik, apakah screen saya terlihat dengan jelas? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya himbau kepada teman-teman mahasiswa untuk mengisi absensi ya atau presensi kehadiran secara mandiri di OLU ya. Untuk mengisi presensi kehadiran secara mandiri di OLU. Oke baik, kita di sesi ke-9 ya di mata kuliah sistem pendukung keputusan atau decision support system. Seperti biasa selalu ada di setiap slide saya ada visi misi ya supaya teman-teman tahu goalsnya. Lalu komponen penilaiannya masih salah lagi ya. Sebenarnya ini 10, 25, 25, 40 nanti saya rubah. Nah di pertemuan 9 ini kita akan membahas mendiskusikan terkait pembahasan yaitu GDSS ya atau Group Decision Support System ya atau disingkat GDSS. Oke. Tujuannya di pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu ya tidak hanya mengetahui, memahami serta dapat menjelaskan tentang GDSS ya atau Group Decision Support System. Lalu ada konsep dari decision room. Nah, jadi teorinya ya decision room itu. Terus ada keterkaitan dan penerapan GDSS dan juga karakteristik dari sebuah GDSS ya. Oke. Nah, hari ini ada ayat untuk muhasabahnya ya, untuk selalu mengingatkan kepada kita semua ya, tidak hanya mengingatkan kepada diri saya pribadi tapi juga ke teman-teman semua. Yang ini ayatnya adalah relevan dengan kejadian ya akhir-akhir ini ya, musibah yang menimpa Indonesia khususnya di daerah Jawa Timur, di daerah Lumajang ya terkait erupsi Gunung Semeru ya. Jadi di Al-Qur'an ya, ini Al-Qur'an yang berbicara ya. Allah yang berbicara dan melalui Al-Qur'an ya, melalui ayat-ayatnya. Di ayat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 ya. Jadi orang-orang beriman ya itu pasti diuji. Ya, kita pasti diuji. Gitu ya. Diujinya dengan apa? Bisa dengan ketakutan ya, bisa dengan kelaparan, kekurangan harta. Nggak cuma kekurangan harta, kelebihan harta juga menjadi sebuah ujian ya. Kehilangan sebuah jiwa ya, baik itu keluarga, orang-orang terdekat dan lain-lain. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Yaitu apabila orang yang ditimpa musibah atau dia terkena musibah ya sebenarnya ini adalah ujian, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya semuanya datang dari Allah ya, punyaan Allah dan kepada Allah lah itu semuanya diambil ya. Jadi kita ini semua hanya titipan ya, baik harta benda, orang-orang terdekat ya, anak, orang tua dan lain sebagainya. Oke. Itu ya, jadi sebagai muhasabah kita agar kita selalu menjadi orang-orang yang bersabar.
Baik, kembali ke laptop ya. Hari ini kita mau mendiskusikan tentang GDSS ya di mata kuliah Decision Support System. Nah, kalau kita lihat dari konsepnya dulu ya, DSS tapi ini grup. Nah, makanya disingkat GDSS. Kalau menurut definisi dari McGrath ya, terkait kelompok atau grup gitu ya, definisinya ya, merupakan kelompok yang merupakan ini kesatuan ya, kesatuan dan umumnya ya, pada umumnya bersifat dinamis, artinya tidak terisolasi ya, tidak terisolasi, tapi bisa ya, bisa tapi sangat jarang ya. Jadi ada perkumpulan yang memang dia eksklusif gitu ya, tapi pada umumnya kalau kita udah berkelompok itu biasanya kita sifatnya dinamis, artinya tidak statis ya, jadi dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Dan konsep dinamisnya ini dalam sebuah kelompok itu biasanya karena ditentukan, sesuatu keputusan itu ditentukan melalui musyawarah gitu ya, atau keputusan bersama gitu. Oke, nah kalau di kelompok juga mempunyai pengalaman masa lalu atau knowledge ya, bisa knowledge, bisa experience gitu ya. Tujuannya apa? Dari pengalaman masa lalu itu ya, sehingga ke depan ya, untuk langkah selanjutnya atau langkah berikutnya itu berharap lebih baik gitu. Nah, biasanya kalau memang GDSS ini dibuat per kelompok, selalu DSS juga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik, dan kalau ini dibuat berkelompok biasanya ini cukup kompleks ya, sebuah keputusan yang memang cukup kompleks, jadi harus dibuat berkelompok, dan yang pasti sifatnya multifungsi. Oke, tujuan utamanya dibuat sebuah kelompok ya, menggenerate ide dan aksi, dan ada solusi alternatif, dan juga menegosiasikan solusi. Jadi sama seperti tugas final project ya, kenapa dibuat berkelompok ya, kelompok besar dijadikan kelompok kecil-kecil dijadikan sebuah kelompok besar ya, digabungkan 3 kelompok digabungkan menjadi satu agar itu bisa menggenerate ide. Jadi kan tadinya kelompoknya hanya terdiri dari satu tim, terdiri oleh 2 orang, sekarang ada 6 orang, sehingga harusnya lebih banyak ide-ide dan aksi-aksi yang bisa dilakukan. Dan juga harusnya ya itu punya berbagai solusi ya, jadi lebih dinamis. Oke, kalau menurut Turban dalam bukunya ya, sifat-sifat dari group decision making itu yang pasti perlu adanya pertemuan ya, meeting, karena ini berkelompok bukan sendiri, berkelompok, jadi harus ada meeting. Karena apa? Untuk menghasilkan keputusan secara bersama gitu ya. Nah, hasil pertemuan bisa saja tergantung dari pengetahuan maupun pendapat dari setiap anggota ya, yang hadir di pertemuan tersebut gitu ya. Hadirnya itu kalau mungkin dari tahun 2010 di bukunya Turban hadirnya ya harus offline, tapi sekarang tidak ya, sekarang tidak ya, sama seperti perkuliahan kita hari ini, kita nggak perlu hadir offline, tapi online juga bisa, ada diskusi, ada keputusan bersama ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, oke. Terus juga adanya proses pengambilan keputusan ya, keputusan yang dihasilkan secara bersama, dan perlu adanya penyelesaian, entah itu solusi atau alternatif solusi ya, jika, nah ada jikanya, jika memang terjadi perbedaan pendapat. Jadi istilahnya dicari win-win solutionnya gitu. Nah, tentunya kalau kita sudah berkelompok ya, di mata kuliah, dulu kalau misalnya masih ingat di pelajaran apa, PPKN kah atau ISBD gitu ya, jadi kalau kita berkelompok kita harus menghargai masing-masing pendapat orang lain ya, apalagi jika memang terjadi perbedaan pendapat. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya ketuanya pokoknya harus diputuskan seperti ini, enggak ya. Kalau begitu nggak usah bikin kelompok gitu ya, sendirian aja jalannya gitu. Jadi kalau kelompok kita harus menghargai perbedaan pendapat. Justru karena adanya perbedaan pendapat, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi
kita tahu oh ternyata kekurangan kita di sini, atau orang lain bisa saja mendapat sudut pandang yang lebih baik gitu ya daripada yang di posisi kita saat ini. Oke. Nah, kalau misalnya tadi grup ya, sekarang definisi dari GDSS ya. Jadi merupakan kumpulan software ya, bisa kumpulan software, hardware maupun komponen ya, serta prosedur. Nah, bisa saja sebuah prosedur atau SOP yang mendukung sekelompok orang yang melakukan pertemuan atau meeting tadi ya, karena salah satu syaratnya ada meetingnya gitu ya. Dan tentu saja ini berkaitan dengan pengambilan sebuah keputusan atau pembuatan sebuah keputusan ya. Ini berdasarkan Huber. Lalu berdasarkan De Sanctis dan Gallup, ini GDSS adalah sistem, sebuah sistem yang berdasarkan komputer yang interaktif. Nah, ini ada interaktif, kata-kata interaktif. Untuk memudahkan pemecahan masalah atau problem solving yang tidak terstruktur. Jadi bisa saja sumber datanya ini data yang tidak terstruktur ya, kalau karena kita ngomonginnya bukan saja data transaksional harian, tapi bisa saja data-data yang tidak terstruktur. Oleh beberapa pembuat keputusan yang bekerja bersama sebagai sebuah kelompok ya, tetap ujung-ujungnya ada kata kelompok, ya. Kelompok, sekelompok sama kelompok. Oke, ini jadi gambarannya ya, GDSS ya, ada sistem berbasis komputer yang interaktif, memudahkan, ada alternatif solusi ya, atau solusi oleh sekelompok, lagi-lagi sekelompok pasti, untuk mengambil di dalam mendukung sebuah pengambilan keputusan, dan bisa saja ini untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur, ya. Oke, ini juga gambaran dari GDSS ya, dari database awal, dibuat model gitu melalui GDSS prosesor, sama seperti DSS lah gitu ya, cuman ini dibuat grup gitu ya, dibuat grup ya, jadi bisa berkolaborasi gitu ya, bisa berkolaborasi sama seperti Tableau Public gitu ya. GDSS termasuk Tableau Public itu juga yang public ya, termasuk GDSS ya, karena kita bisa berkolaborasi, bisa dilihat bersama. Oke, ini bentar. Oke. Dan itu punya akses ke internet ya, baik di sebuah jaringan internet di sebuah perusahaan atau corporate internet, dan sistem komputer yang lain ya. Jadi bisa saja ini multi platform ya. Bisa saja ada yang menggunakan GDSS-nya menggunakan versi mobile mungkin ya, Tableau ada yang versi mobile ya. Dan bisa saja ini sistem komputer yang lain, seperti misalnya ada yang menggunakan Linux ya, jadi tidak hanya harus Windows ya, tapi karena ini berbasis web gitu ya, jadi bisa saja ini diakses oleh yang berbeda platform ya, berbeda sistem operasi. Oke, nah tools atau utility dari sebuah GDSS ya adalah seperti ini, ada electronic brainstorming, jadi penyelesaian ide atau ada ide-ide atau usulan-usulan bisa disampaikan berdasarkan elektronik ya, baik itu menggunakan seperti Zoom, Google Meet ya kalau misalnya elektronik ya, atau bisa kalau misalnya yang tidak elektronik bisa juga pendapatnya secara langsung gitu, secara offline gitu ya. Ada pengorganisasian ide, jadi dicatat gitu ya, secara ada dokumentasinya ya, jadi si A memberikan pendapat apa atau si B punya solusi apa, jadi ada pendapat, ada secara dokumentasinya baik. Ada isu-isu yang dilemparkan gitu ya, isu-isunya, jadi misalnya kita punya masalah apa, kenapa nih pendapatan menurun gitu ya karena pandemi, ya isunya itu gitu ya, ada PPKM kenapa nih, nah terus punya solusi apa gitu ya, dan lain-lain sebagainya, banyak ya. Atau bahkan bisa juga diperlukan voting ya, karena ini GDSS ya, jadi keputusan kalau misalnya deadlock ya bisa saja dilakukan sebuah voting untuk mendapatkan penyelesaian ya. Belum tentu voting itu adalah hasil yang terbaik, tapi biasanya voting itu disetujui oleh mayoritas yang hadir, baik melalui offline maupun online.
Dan ini yang pasti dokumentasi penting ya, dokumentasi penting. Dan ada juga partisipasi tanpa identitas, maksudnya adalah anonimus. Jadi mungkin pada saat dia menghadiri sebuah meeting atau dia mungkin berkolaborasi di GDSS-nya itu tanpa log ya, tanpa log yang jelas ya. Jadi dia menambahkan apa gitu ya, ide di GDSS-nya, tapi dia lupa mencantumkan bahwa ini adalah dia yang menambahkan ya, sehingga ini orang-orang atau timnya jadi bingung ini sebenarnya yang nambahin siapa gitu ya. Jadi itu termasuk partisipasi tanpa identitas dan sebaiknya ini tidak disarankan. Jadi kalau misalnya teman-teman berkolaborasi ya membuat sebuah GDSS ya, ketika ada perubahan atau update ya atau perubahan sebaiknya ada lognya dicatat. Si A merubah apa, si B atau saya gitu ya, saya merubah atau menambahkan misalnya menambahkan modul apa gitu, dan itu dicatat ya, ada tersendiri dokumentasinya sehingga tim yang lain juga dapat memantau ya, bisa terjadi saling monitor ya, monitoring gitu, sehingga ternyata ada yang terjadi ketidaksesuaian atau misalnya saja ya terjadi bug, itu kita tahu oh karena setelah ditambahkan modul apa gitu ya. Nah, software dari GDSS ini ya bisa merupakan workstation individual ya. Ya bisa berupa seperti software-software biasa gitu ya. Jadi kayak misalnya Power BI ya, Tableau ya. Jadi individual yang memang diinstal di desktop ya. Kalau Tableau itu adalah Tableau desktop ya. Atau bisa juga dia merupakan kelompok ya, yang memang ini bisa digunakan secara berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Dan yang terpenting adalah bisa melakukan dokumentasi, yaitu terkait pencatatan log, ya, pencatatan log, sehingga tidak terlalu banyak percakapan, gitu ya. Maksudnya percakapan ini adalah kalau misalnya kita diskusinya ada yang online juga ya, jadi mengurangi percakapan karena itu mengurangi bandwidth, jadi percakapan dikurangi gitu ya, tapi itu disepakati di awal ya biasanya, dan jadi hanya bermain di log saja gitu ya, jadi chatting di log gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, terkait situasi pengambilan keputusan pada GDSS biasanya karena ini grup ya, itu lebih fleksibel ya. Jadi mungkin saja tidak dapat kita batasi waktunya ya. Jadi meeting dari pagi sampai jam 12 gitu. Tapi ternyata sampai jam 12 pun belum ada solusinya. Nah, itu bisa saja. Jadi fleksibel saja, terus dihentikan untuk istirahat gitu, mungkin isoma ya, istirahat sholat makan. Nah, habis itu dilanjutkan lagi gitu. Padahal di schedule-nya harusnya jam 12 sudah ada solusi atau alternatif solusinya gitu ya. Jadi fleksibel gitu ya. Yang pasti metode-metode dalam pengambilan keputusan secara berkelompok biasanya ada menemui kendala atau masalah gitu ya, ketika tadi ya, kita semua masih bersifat individual ya. Jadi di sebuah tim itu masih bersifat individual dan tidak kokoh gitu ya. Masing-masing idealis gitu, masing-masing idealis. Jadi sulit memang kalau misalnya di sebuah rapat ya, meeting baik itu offline maupun online ya. Kalau masing-masing itu masih bersifat idealis ya, belum dipahami bahwa ini kita sekarang sudah berkelompok ya. Kalau idealis ya silakan saja, tapi hargai juga pendapat anggota tim yang lain gitu ya. Oke, ini rangka kerja komunikasi ya. Jadi gambaran saja teori ya. Rangka kerja komunikasi jadi dibagi menjadi 4 area ya, 4 area. Jadi kalau area yang di sini ya, jadi kalau misalnya ini adalah sumbu Y ya, sumbu Y yang atas ini kalau tempatnya sama, Y yang bawah ini kalau tempatnya berbeda. Jadi kalau terus ada sumbu X ya, sumbu X yang sebelah kiri ini kalau waktunya sama. Kalau yang di sini adalah waktunya berbeda. Jadi kalau di area sini ya, tempat sama dan waktu sama, maka
GDSS-nya ya dalam suatu ruang keputusan jadi satu ya. Jadi tempatnya sama, waktunya sama, maka dilakukan secara offline biasanya. Gitu ya. GDSS-nya dalam suatu ruang keputusan. Jadi dilakukan di dalam satu ruang ya. Bisa saja dalam satu offline ya. Dan GDSS-nya bisa berbasis web, presentasinya berbasis multimedia, bisa saja terjadi penggunaan whiteboard ya atau papan tulis gitu, dan berbagi dokumen. Nah, kalau misalnya ini tempatnya sama tapi waktunya berbeda ya, jadi GDSS-nya dilakukan dalam suatu ruang keputusan ya, masih bisa dilakukan di jadi tempatnya sama tapi waktunya berbeda, bisa saja ini terjadi offline ya, karena misalnya terjadi paralel gitu ya, paralel meeting. Ini sama, yang berbeda hanya ini ya, penggunaan whiteboardnya itu nggak ada ya, karena ini waktunya berbeda ya. Karena ini konsepnya ini adalah sebelum ditemukannya virtual meeting. Sebelum ditemukannya virtual meeting menggunakan Zoom sama Google Meet ya. Jadi ini konsep yang di tahun 2010 ya. Dan belum ada buku yang terbarunya, Jadi GDSS masih seperti itu ya, konsep ya, ini konsep ya. Oke. Jadi bisa saja menggunakan video conference tapi yang di playback ya, yang diputar ulang. Nah, untuk berbagi dokumen bisa saja terjadi atau bisa saja menggunakan email ya, atau virtual mail ya, sama, email virtual mail sama. Nah, kalau misalnya dia dilakukan komunikasinya pada tempat berbeda dan waktu yang sama, masih berbasis web, bisa saja terjadi penggunaan whiteboard ya, penggunaan whiteboard karena waktunya sama tapi tempatnya berbeda ya. Jadi yang satu juga menggunakan whiteboard, berbagi dokumen, dan menggunakan video conference. Tapi video conference pada tahun 2010 tidak seperti sekarang video conference-nya ya, yang kita lakukan menggunakan Google Meet dan Zoom ya. Video conference berbeda toolsnya, audio conference juga berbeda ya, dan juga ada computer conference ya untuk presentasi gitu ya. Jadi dulu 3 hal yang berbeda, video conference tersendiri, audio conference tersendiri, dan computer conference untuk presentasi. Untuk berbagi dokumennya menggunakan email ya, atau virtual mail ya, karena tempatnya berbeda tapi dilakukan di waktu yang sama, makanya menggunakan video conference, audio dan computer conference. Nah, kalau misalnya tempatnya berbeda dan waktunya berbeda ya, sama, yang lainnya hanya computer conference-nya dilakukan ini seperti playback juga ya, jadi presentasinya dilakukan bisa diputar ulang, video conference-nya juga diputar ulang gitu ya. Ini adalah konsep konsep awal GDSS ya, terkait GDSS. Ini topologinya ya, kalau misalnya dilihat dari topologinya tadi ya sama ya, ini karena di bahasa Inggrisin aja. Jadi same time, same place ya, waktu sama dan tempat yang sama, kita bisa menggunakan ruang rapat offline gitu ya. Tapi kalau misalnya same place tapi different time ya, kita menggunakan atau topologinya berbasis LAN ya, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, komponen GDSS seperti biasa ada database, ada model ya, ada dialog ya. Dialog itu untuk komunikasi ya, percakapan atau mencatat log ya. Dan ada special software ya, atau dulu dibilangnya groupware. Nah, dulu ini GDSS termasuk yang mendukung GDSS itu ya tadi ya, yang dikatakan groupware ini adalah server Lotus Notes ya. Ini memang server khusus yang memang digunakan untuk tadi ya, video conference, audio conference. Jadi ini server-server yang besar. Dia bisa mengakomodir ya kegiatan video conference maupun audio conference dan computer conference. Jadi server-server yang memang dipunyai oleh perusahaan yang besar dan biasanya itu disewakan oleh ke perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang menggunakan GDSS. Ya. Jadi ada server Lotus Notes,
kolaborasi Netscape, ada Microsoft Meeting ya dulu ya, sekarang namanya Microsoft Teams ya, dan lain-lain. Nah juga server-server ini juga mendukung berbagi dokumen secara virtual ya sebelum ditemukannya cloud. Oke, ini sama seperti yang tadi. Nah, teknologi GDSS. Nah, ini memperlihatkan sebelum adanya Zoom dan Google Meet ya, yang paling terkenal gitu ya. Jadi ada untuk digunakan pertemuan atau meeting elektronik, istilahnya meeting elektronik ya, atau e-meeting gitu ya dulu ya. Meliputi komputer conference dan audio conference. Ada video teleconference juga, dan ada decision room. Jadi ada decision room-nya terpisah. Nah, kalau decision room biasanya meliputi ada file server ya sebagai penyimpanan yang dedicated atau distributed gitu ya. Kita mengenalnya sekarang cloud ya, cloud. Terus ada jaringan areanya ya, lokal ya, untuk menghubungkan antara klien dan server. Terus juga ada terhubung ke komputer sentral ya, agar file-file yang memang dibutuhkan oleh setiap anggota tim itu bisa berbagi pakai istilahnya gitu ya. Terus ada peralatan penunjang seperti printer dan whiteboard tadi ya, electronic whiteboard. Nah ini contoh decision room ya. Jadi sudah dilengkapi dengan seperti ruang meeting yang biasa ya, cuman ditambahkan ada storage-nya gitu ya, ada whiteboard terpisah, terus ini ada khusus untuk projection screen, ini tempat infokusnya gitu ya. Ini whiteboard juga nih ya, whiteboard juga. Ini disediakan ketika misalnya meetingnya dibagi-bagi grup yang lebih kecil, makanya ada breakout room, dan ini ada control room-nya untuk ruang operator ya, untuk ruang operatornya. Oke, ini di contohnya nih yang tadi ya. Ini whiteboard-nya, ada yang projection untuk presentasinya nih, untuk presentasinya layar presentasi khusus. Nah, ini ada whiteboard-nya ya, ada whiteboard-nya. Ya, ini komputernya tertanam di meja masing-masing ya, secara khusus, dan ini semuanya bisa kolaborasi gitu ya, bisa berkolaborasi. Dulu tuh GDSS tuh awalnya konsepnya adalah seperti ini gitu ya. Oke, sama ini juga nih, kalau ini tadi adalah US Air Force ya, atau Angkatan Udara Amerika. Ini adalah GDSS-nya dari IBM ya, GDSS-nya dari perusahaan IBM ya, tentunya lebih canggih lagi GDSS-nya dari IBM ya. Dia sudah tidak menggunakan komputer desktop gini ya, tapi laptop. Nah, laptop, tapi masih di meja masing-masing ya laptopnya. Oke, ini juga sama ya. Ini sebuah sekolah ya, sekolah cuman dimodifikasi GDSS-nya menggunakan di sekolah yang tidak terpakai lagi gitu ya, untuk dijadikan sebuah GDSS gitu ya. Ini Murraysville School. Oke. Yang pasti GDSS ini ya, untuk melakukan sebuah GDSS ya, karena ini meeting ya tadi salah satu karakteristiknya, ini gayanya atau dikategorikan menjadi 3 ya, ada shuffle, supported, sama interaktif ya. Jadi ada terkendali ya, supported, terdukung ya, terdukung dan juga interaktif, dan ini penjelasannya ya. Jadi kalau terkendali hanya satu orang saja yang menggunakan software ya waktu itu ya, bisa jadi dia pimpinan atau ketua ya, tapi jarang, biasanya adalah anggota yang memang menjadi operator ya. Nah, tapi yang pasti screen-nya itu ya bisa dilihat oleh masing-masing anggota ya. Masing-masing anggota bisa melihat apa yang sedang dilakukan gitu ya. Jadi selain di sini hanya untuk presentasi, tapi di sini GDSS-nya satu orang yang mengakses, tapi semuanya bisa melihat. Oke, terus juga terdukung ya, karena semuanya punya akses ya ke work session. Jadi tapi biasanya sudah dibuat lognya ya.
karena masuknya itu menggunakan seperti biasa autentikasi gitu ya, ada login, ada password ya, dan lain sebagainya. Terus interaktif ya, interaktif. Jadi bisa saja satu orang yang punya akses itu ternyata dia bisa memberikan akses ke misalnya, oh saya ada penambahan, ada usul nih gitu misalnya, coba kasih akses ke saya. Nah itu jadi bisa diberikan aksesnya gitu ya, tanpa dia pindah tempat duduk atau pindah komputer ya. Waktu itu seperti itu. Tapi sekarang sudah dimungkinkan gitu ya. Oke. Jadi bisa mendukung negosiasi ya, tim bisnis yang terlibat ya. Jadi biasanya ini lebih kepada mengambil sebuah keputusan baru ya, terkait misalnya ada keluar desain baru ya, atau ada kebijakan baru, atau ada penambahan divisi baru. Nah itu biasanya butuh GDSS ya, atau bisa jadi ada produk baru ya. Nah ini terkait misalnya bagaimana strategi pemasaran ya, strategi bisnisnya ya, dan lain sebagainya, itu butuh GDSS. Makanya dulu banyak perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan decision room ya, decision room, atau membuat sebuah decision room di perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi ada memang sebuah developer gitu ya, developer yang memang menawarkan bagaimana ini dibuat sebuah decision room di perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Baik, ini karakteristiknya saja, dia sudah pasti punya rancangan khusus ya, karena ini mendukung group decision ya, group decision making, dan harusnya GDSS itu mudah digunakan. Jadi jangan sampai karena ini GDSS nantinya yang menggunakannya adalah terdiri dari beberapa orang dengan background yang berbeda-beda, jadi ada orang ekonomi, orang akuntan, orang apalagi sumber daya manusia, orang IT gitu ya, bahkan pimpinan utamanya ya, atau CEO gitu ya. Dan jadi harus bisa mudah digunakan ya, mudah digunakan dalam hal apa, misalnya user friendly-nya gitu ya, atau user interface ya, atau hasil-hasilnya itu dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami ya, tidak tabel-tabel saja gitu ya. Jadi kalau hasilnya mudah dipahami, maka orang lain yang dengan background yang bukan IT itu bisa membaca data tersebut gitu ya, sehingga bisa punya ide terkait strategi apa yang harus digunakan ya. Bahkan pimpinan paling tinggi pun ya, misalnya CEO gitu ya, dia bisa, oh iya ternyata strategi kita harus seperti ini gitu ya, karena datanya bisa dipahami ya dengan baik. Oke, fleksibel ya, bisa mengakomodir perbedaan perspektif atau sudut pandang ya. Terus ada automated record keeping, yang paling penting ya. Jadi dia menyediakan fitur rekaman ya, fitur rekaman, baik fitur rekaman waktu itu hanya masih audio saja ya, audio ya. Jadi fitur rekamannya digunakan nantinya untuk pencatatan notulen rapat ya, notulensi gitu ya, otomatis. Oke, baik. Nah, nih level GDSS ya, ada 3 level ya. Kalau misalnya level paling bawah sama level paling atas ya. Level paling bawahnya itu GDSS adalah level 1. Dia hanya menyediakan fitur-fitur teknis ya, fitur-fitur teknis saja yang tujuannya untuk mengurangi kendala komunikasi ya, seperti misalnya pertukaran pesan ya. Jadi level 1-nya hanya terkait fitur-fitur teknis saja ya, untuk mengurangi kendala komunikasi. Lalu level di atasnya lagi atau level 2 menyediakan pemodelan. Jadi ada modelnya. Ya, ada modelnya. Bisa terlihat modelnya, baik itu grafik misalnya ya, atau visualisasi ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya ketidakpastian ya. Jadi karena mungkin ya, kalau itu masih datanya masih berupa tabel ya, sehingga keputusannya itu jadi belum jitu lah gitu ya. Solusi yang diambil itu belum jitu karena datanya masih tabel-tabel saja. Tapi kalau misalnya sudah grafik atau visualisasi, maka dengan adanya model tersebut ya,
itu mengurangi ya, mengurangi. Bisa saja masih ada ketidakpastian ya, maksudnya yang belum tepat gitu yang dihasilkan, tapi bisa saja, tapi ini sudah pasti mengurangi ya, mengurangi adanya ketidakpastian yang terjadi. Nah, biasanya model ini tidak hanya grafik, bisa juga sebuah decision tree ya. Seperti kalau misalnya kita menggunakan rapid miner gitu, ada decision tree-nya. Kalau udah level di atasnya lagi atau level 3 GDSS ya, machine induced group communication pattern, ya jadi bisa berisi saran-saran ya. Jadi ada alternatif solusinya bisa dicantumkan di situ juga ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ya di zaman dulu itu ya terkait kita mendesain sebuah GDSS itu ada 3 faktor utama. Yang pertama, ukuran kelompok. Ya, ukuran kelompok maksudnya GDSS ini dibuat untuk berapa orang gitu ya, untuk berapa kelompok itu isinya berapa orang ya, karena ini tadi hubungannya dengan ini ya, nanti akan disediakan masing-masing komputernya gitu ya. Nah, makanya diperhatikan ukurannya ya, ukuran dari kelompok itu. Oke, mana tadi? Nah, terus ada atau tidak ada ya interaksi secara tatap muka. Dia bisa mendukung hanya offline saja atau bisa campuran keduanya ya, online maupun offline. Nah, itu berbeda lagi ya desainnya. Ya, yang pasti ujung-ujungnya ini adalah besarnya cost ya atau biaya yang ditimbulkan. Lalu tugas yang bukan yang akan dihadapi ya, maksudnya masalah-masalah atau kayak misalnya dia ingin mencari sebuah solusi terkait strategi marketing gitu ya, produk. Nah, jadi bisa saja GDSS-nya itu didesain untuk mengambil data-data dari marketing atau data-data penjualan ya. Itu. Jadi sebenarnya ini tugas ini bahasa Inggrisnya task ya, task yang akan dikerjakan gitu ya. Jadi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Oke, itu ini nanti bisa dibaca saja ya. Mohon maaf ya. Jadi materinya saya secara cepat saja karena ada rapat gitu ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa, ada yang mau ditanyakan nggak di materi hari ini? Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu terkait tugas final project gimana progresnya teman-teman mahasiswa? Ada yang sudah siap? Belum Pak, masih ribet Pak datanya. Untuk dicari ya. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, apabila sudah ada yang sudah selesai ya, ada yang sudah selesai dan siap untuk presentasi. Sebelum presentasi ya, mungkin H-1 sebelum presentasi atau sebelum hari Kamis, kamu bisa WA di grup atau WA ke saya ya terkait Tableau public kamu ya. Jadi di-share dulu di Tableau public dan kirimkan linknya ke saya ya. Kirimkan linknya ke saya misalnya ini ya misalnya ya. Ini kan bisa dikirimkan linknya ya. Ada share-nya nih kan ya. Kirimkan linknya ke saya ya. Kirimkan linknya ke WA saya atau ke grup ya, supaya teman-teman lain, dan kalau misalnya kirim link ke WA saya, ini akan saya share di Tableau public saya, gitu ya, supaya teman-teman yang lain bisa melihat, oh data apa yang kamu sampaikan. Jadi tidak terjadi kesamaan data, apalagi kesamaan dashboard. Nah itu lebih aneh lagi ya, datanya sama, dashboardnya sama ya. Bisa saja terjadi, makanya kita hindari itu. Ya, teman-teman mahasiswa, oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini ya. Mohon maaf saya secara cepat saja di hari ini karena berbarengan dengan rapat nih di Fakultas Teknik. Baik itu, jangan lupa melakukan absensi secara mandiri di OLU. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir hari ini secara virtual menggunakan Google Meet. Jadi tadi konsep saja ya terkait GDSS. Sekarang GDSS apa ya bisa langsung dan memang sudah mendukung ya dikerjakan secara virtual ya. Tadi contohnya Tableau di Tableau public ya. Jadi nggak perlu lagi bikin
decision room tersendiri gitu ya, kita bisa menggunakan platform-platform yang gratisan seperti Google Meet maupun Zoom. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang salah datangnya selalu dari diri saya pribadi, yang benar datangnya selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa semua untuk jangan ragu selalu belajar dari sumber-sumber referensi yang lain selain yang saya berikan. Itu saja. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Google Meet-nya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke.